Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you this morning? I hope we always happy and healthy. First, I'd like to say to you, congratulations, you already moved to grade 5. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, ibu ingin menginformasikan kepada kalian bahwa di kelas 5 ini kita akan belajar tematik sebanyak 9 tema. Nah, untuk rinciannya adalah 5 tema diajarkan di semester ganjil dan 4 tema lainnya akan diajarkan di semester genap. Baiklah, untuk di tema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita sama-sama untuk memperhatikan teks berikut ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dari hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut disebabkan karena habitat ikan adalah di air. Baik, dari teks tersebut tidak hanya terdiri dari satu kalimat, melainkan beberapa kumpulan kalimat. Nah, teks itu tadi yang sudah ibu tunjukkan merupakan salah satu contoh dari paragraf. Jadi, kalian sudah tahu belum paragraf itu apa? Jadi, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan pokok. Di dalam sebuah paragraf tidak hanya terdapat gagasan pokok, tetapi ada juga yang namanya kalimat penjelas. Ide pokok adalah gagasan dasar paragraf yang disajikan dalam bentuk kalimat utama. Untuk kalimat utama itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah kalimat utama yang letaknya di awal paragraf, dan yang kedua adalah kalimat utama yang letaknya di tengah-tengah paragraf, serta yang ketiga adalah kalimat utama yang letaknya ada di akhir paragraf. Nah, anak-anak ibu semuanya, jika dalam suatu paragraf kalimat utamanya terdapat di awal, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya terdapat di tengah paragraf, nama paragrafnya adalah paragraf ineratif. Dan jika kalimat utama terdapat di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dikenal sebagai paragraf induktif. Baiklah, satu lagi yang harus kalian tahu, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok dan kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Nah, jadi kalian pasti sudah bisa menentukan ide pokok. Kalian cari dulu kalimat utamanya, apakah ada di awal, di tengah, ataupun di akhir. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, maka pasti kalian bisa menentukan ide pokok. Lalu, sekarang ibu punya tugas untuk kalian. Kalian bisa memperhatikan paragraf berikut ini, dan ibu ingin kalian menuliskan ide pokok dari paragraf tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila terdapat rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Baiklah, kalau tadi kita sudah belajar tentang ide pokok, sekarang ibu mau tanya dengan kalian, masih ingat tidak salah satu ciri dari makhluk hidup? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ada yang tahu pengertian dari bergerak? Bergerak adalah perpindahan tempat atau perpindahan posisi baik sebagian ataupun seluruh tubuh. Untuk organ gerak manusia dan hewan ternyata punya kesamaan. Sama-sama memiliki alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalian tahu tidak alat gerak aktif di manusia dan hewan itu apa? Alat gerak aktifnya adalah otot, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena di dalam otot terdapat senyawa kimia yang dapat menggerakkan otot. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena dengan tidak adanya alat gerak aktif, maka tulang tidak akan bisa bergerak. Jadi, manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya kerjasama antara alat gerak aktif yaitu otot dengan alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, sekarang ibu punya 2 contoh hewan. Yang pertama ada kelinci dan yang kedua ada siput. Kelinci adalah contoh hewan vertebrata, sedangkan siput adalah contoh hewan avertebrata. Kalau kita perhatikan, kelinci itu memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang, terlihat dari badannya atau tubuhnya yang lunak.
Untuk contoh hewan vertebrata sendiri ada kucing, ada anjing, kemudian ada ikan, ada bebek, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk hewan-hewan avertebrata seperti cacing dan juga siput, vertebrata dan avertebrata memiliki karakteristik yang sangat berbeda untuk geraknya. Kalau kita lihat, kelinci itu adalah salah satu contoh vertebrata. Geraknya kelinci sangat lincah, sedangkan siput bergerak sangat lambat. Nah, untuk alat gerak sendiri bermacam-macam. Jadi, ada yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sirip, ada yang bergerak menggunakan sayap, atau bahkan ada juga yang bergerak dengan menggunakan otot-otot yang ada di tubuhnya. Sekarang, Ibu punya tugas kedua. Tugasnya apa? Yaitu, kalian menuliskan 5 hewan beserta alat geraknya di buku kalian. Oke, sekarang kalian tinggal observasi bisa hewan di sekitar tempat tinggal kalian, ataupun kalian juga bisa mencari di sumber-sumber lain seperti internet, kemudian ada juga YouTube dan lain sebagainya. Baiklah, untuk pembelajaran tematik kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.